Suara Rakyat kembali menjumpai Anda pemirsa. Senang sekali saya Andrew Julian bisa menjumpai Anda di Suara Rakyat pada episode hari ini. Dan kita akan membahas mengenai adanya kekhawatiran mengenai masyarakat terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau di Surabaya yang sekarang ini sudah mulai berkurang dan penuh dengan papan reklame. Banyak masyarakat yang berpendapat jika reklame tersebut mengurangi estetika yang ada di ruang terbuka hijau. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber pada hari ini untuk kita bahas mengenai bagaimana cara DPRD Kota Surabaya untuk bisa memanfaatkan ruang terbuka hijau dan mengurangi papan reklame yang ada di ruang terbuka hijau tersebut. Dan kali ini kita langsung membahas bersama Bapak Cahyo Siswo Utomo, anggota DPRD Surabaya. Halo Pak, apa kabar? Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, dan pastinya masyarakat Surabaya juga sehat. Pingin sehat, selalu jalan-jalan ke ruang terbuka hijau. Pinginnya seperti itu. Karena Surabaya kan dibilang kota yang memang sangat sejuk mungkin. Terus banyak sekali tempat-tempat ruang terbuka hijau. Tapi sekarang itu agak sedikit berkurang katanya. Banyak sekali papan reklame yang ada di situ. Nah, kalau kita berbicara ini, Pemkot kan baru saja menggencarkan sosialisasi tentang peraturan-peraturan ya Pak ya. Peraturan tentang Wali Kota Perwali nomor 70 tahun 2024 tentang penyelenggaraan reklame. Nah, sejauh ini Perwali apakah berjalan sangat efektif atau kurang tentang reklame, pengaturan tentang reklame yang ada di ruang terbuka hijau? Jadi timbulnya peraturan, apakah itu Perwali ataupun Perda yang terkait dengan reklame ini, sejatinya penyelenggaraan Perwali tersebut itu untuk mencegah adanya pemasangan reklame yang liar, yang biasanya terpasang di beberapa titik ruang terbuka hijau. Dan peraturan ini yang seperti kita ketahui bersama itu mengatur bagaimana tanggung jawab penyelenggaraan reklame untuk merawat estetika taman. Jadi ketika dia ada di ruang terbuka hijau, maka yang memasang reklame di situ itu ada tanggung jawab untuk memberikan perawatan terkait dengan estetika di ruang terbuka hijau tersebut. Apapun bentuk ruang terbuka hijaunya. Jadi sebenarnya sejatinya peraturan ini timbul itu dalam rangka tetap menjaga bagaimana reklame itu yang ada di ruang terbuka hijau itu masih dalam kendali, masih dalam koridor. Mungkin nanti kita juga akan memperhatikan indikator-indikator yang harus kita perhatikan terkait dengan estetika maupun urusan-urusan lainnya. Berarti DPRD punya peran juga untuk melakukan pengawasan kepada reklame tersebut. Betul. Tapi sejauh ini apakah sudah ada beberapa reklame yang memang sudah diamankan atau sudah dilarang untuk bisa tampil atau berdiri di ruang terbuka hijau tersebut? Iya, tentu saja dalam pelaksanaan itu, pelaksana untuk kemudian mengevaluasi langsung, mengambil ataupun kemudian dari reklame yang liar tadi itu adalah pemerintah Kota Surabaya. Tapi kita DPRD Kota Surabaya termasuk juga masyarakat, warga Surabaya itu bisa memberikan masukan apabila menemukan gitu ya, indikasi-indikasi yang sekiranya melanggar estetika ketika reklame itu ada di ruang terbuka hijau. Berarti masyarakat nanti bisa mengetahui juga ya Pak ya, bagaimana dan juga bisa melaporkan juga reklame yang memang setidaknya itu mengganggu estetika sebuah ruang terbuka hijau yang setidaknya masyarakat itu pingin merasa santai, ya kan, pingin menikmati udara, pingin menikmati suasana, tapi terganggu dengan reklame-reklame yang berada di situ. Gitu. Apalagi belum ada tindakan dari pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi gangguan tersebut dirasakan oleh warga. Betul. Dan apakah nanti masyarakat bisa mengakses sendiri? Apakah izin-izin dari reklame tersebut itu memang sudah mendapatkan izin? Terus juga bagaimana transparansinya dalam pemberian izin dan sebagainya? Kalau yang pernah kita tahu dalam pemasangan reklame itu ada keterangan ininya, ada keterangan sudah diizinkan, kemudian ada keterangan waktu dia berdiri dan sebagainya. Apabila itu telah melebihi waktunya atau tidak ada izin, mungkin warga yang mengetahui itu bisa menyampaikan ke dinas terkait ataupun yang punya tanggung jawab di wilayah tersebut. Misalnya dia di kelurahan salah satu kelurahan di Tegal Sari, maka sampaikan ke pihak kecamatan ataupun kelurahannya agar kemudian dilakukan tindakan
Biasanya kadang-kadang reklame itu meskipun sudah lewat waktunya, dia tetap berdiri. Nah, itu yang kemudian mungkin harus kita ingatkan gitu ya, petugas terkait ataupun kecamatan kelurahan yang membidangi di situ ataupun Satpol PP untuk kemudian menertibkan reklame di situ. Nah, berarti ada dong dari DPRD mungkin beberapa kampanye untuk memberikan support juga yang dilakukan DPRD itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ruang terbuka hijau dan dampak dari reklame yang berdiri di ruang terbuka hijau tersebut. Ya, jadi ada selain perwali gitu ya, jadi ada perda yang kemudian menyertai perwali tersebut, itu perda nomor 5 tahun 2019, itu tentang reklame juga. Kemudian ada yang agak lama ini, tahun 2005 kayaknya, mohon maaf, 2002. Perda nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. Maka terutama Perda nomor 7 tahun 2002 ini yang kemudian bisa memberi frame ataupun batasan bagaimana pemasangan reklame itu bisa terlaksana di lingkungan Kota Surabaya. Berarti acuan Perda ini termasuk cara efektif untuk bisa menanggulangi atau melindungi ruang terbuka hijau dari eksploitasi komersial. Betul, misalnya kita lihat di pasal 4 ataupun pasal 5 di Perda tersebut, Perda nomor 7 tahun 2002 itu terkait dengan ruang terbuka hijau itu ada di situ disampaikan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang dikuasai oleh daerah adalah kewenangan pemerintah daerah dan seterusnya. Terhadap ruang terbuka hijau milik orang atau badan pemerintah daerah berwenang mengatur pemanfaatannya dengan peraturan daerah. Nah, makanya keluar perda-perda tersebut. Berarti sudah ada perda yang tertulis itu di tahun 2002. Ya. Nah, berarti kan nantinya DPRD juga akan mendorong, memastikan juga kalau tindakan yang diambil itu tidak hanya bersifat reaktif aja kan? Betul. Ya Pak ya, tapi bagaimana tindakan proaktif untuk melindungi ruang terbuka hijau tersebut untuk bisa mengurangi beberapa reklame yang ada di ruang terbuka hijau. Iya, betul. Esensinya adalah bagaimana ruang terbuka hijau itu masih tetap berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Jadi pelaksanaannya itu berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan Pemda serta wajib mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Nah, itu tercantum di pasal 5 ayat 3 di Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2002 tentang ruang terbuka hijau. Nah, jadi itu membatasi frame. Ada beberapa yang harus diikuti berarti ya Pak ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi mengenai fungsi ekologisnya. Dari reklame tersebut kita akan kembali lagi masih bersama dengan Bapak Cahyo, tetap di Suara Rakyat.
ini kita akan membahas mengenai ruang terbuka hijau agar terlindungi dari papan-papan reklame yang bermunculan sekarang. Masih bersama dengan Bapak Cahya, anggota DPRD Kota Surabaya. Pak, ini apa saja indikator yang akan digunakan DPRD tadinya? Sudah ada perda di tahun 2002. Nah, ini bagaimana untuk menilai dampak reklame terhadap fungsi ekologis ruang terbuka hijau di Surabaya? Jadi kalau kita ingin menilai dampak reklame terhadap fungsi ekologis ruang terbuka hijau, itu memerlukan pendekatan yang komprehensif. Ada beberapa pertimbangan dari aspek lingkungan. Yang pertama adalah jangan sampai adanya reklame itu merubah vegetasi. Jadi apakah kemudian pemasangan reklame itu harus menebang pohon atau gangguan vegetasi yang sudah ada di ruang terbuka hijau itu. Jangan sampai ada penurunan kualitas atau kuantitas vegetasi sebagai indikator dampak negatif ketika kita memasang reklame di situ. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas air yang di situ adalah salah satu fungsi ruang terbuka hijau itu juga jangan sampai terganggu. Terutama drainase alami dari air ketika pemerintah kota ataupun pihak swasta yang memasang reklame di situ itu jangan sampai mengganggu ketersediaan dan kualitas air. Itu ada drainase alami, itu jangan sampai merusak resapan air. Yang ketiga ada kualitas udara. Nah ini ketika papan reklame yang kemudian tinggi gitu ya, itu jangan sampai merusak kualitas udara di sekitarnya. Ya, ini indikator-indikator ini juga harus kita pahami, terutama warga pahami ketika itu mulai dirasakan, misalnya kok tambah sumuk ya, mari ono reklame berdiri di sini. Nah itu bisa dikeluhkan kepada pemerintah Kota Surabaya. Kemudian sinar matahari. Nah, ketika berdiri sinar matahari itu pagi hari sinar matahari itu cukup bagus, tapi ketika ada reklame di ruang terbuka hijau itu jadi tertutup. Ketika itu terjadi karena suatu reklame, warga masyarakat itu bisa menyampaikan kepada kami agar kemudian menegur pemerintah Kota Surabaya ataupun pihak swasta yang melaksanakan itu. Dan yang lainnya ada misalnya polusi visual dan cahaya. Ini juga penting. Terutama di Surabaya ini ada reklame apa ini namanya? LED itu yang yang nyala yang itu. Cukup benar-benar mengganggu. Nah itu harus diukur betul. Jangan sampai menjadi polusi visual dan cahaya. Ketika dia terlalu terang bisa mengganggu orang berkendara ataupun yang lainnya. Dan itu sekali lagi kontrolnya tidak bisa hanya DPRD Kota Surabaya. Kita butuh masukan dari warga Surabaya, terutama yang merasakan apabila ada gangguan terhadap fungsi ruang terbuka hijau karena adanya reklame. Berarti masyarakat diberi kebebasan untuk bisa memberikan saran dan juga bisa mengkritik mungkin papan reklame yang mungkin mengganggu dari berbagai macam sektor ya, dari cahaya, dari udara, dari pencahayaan dan lain-lain. Adakah resapan air juga? Dari resapan air. Mungkin pemasangan reklame pertama itu resapan air betul, tapi sering berjalannya waktu dari pergantian musim. Yang tahu adalah masyarakat yang sering berkunjung ke tempat yang merasakan tersebut, yang merasakan dan menikmati ruang terbuka hijau tersebut. Ini ada nggak tempat untuk masyarakat tersebut mengadu, memberikan informasi atau melaporkan sesuatu dari reklame yang mungkin bisa merusak estetika ruang terbuka hijau? Yang pertama bisa disampaikan ke camat atau lurah yang di sekitar wilayah itu. Yang kedua bisa disampaikan melalui kami sebagai fungsi kepanjangan lidah rakyat, aspirasi rakyat disampaikan kepada pemerintah kota melalui anggota DPRD Kota Surabaya. Yang ketiga bisa disampaikan kepada Satpol PP atau petugas yang lewat di situ yang kebetulan bertugas terkait dengan tanggung jawab di area ruang terbuka hijau yang dimaksud. Sehingga respon-respon dari pemerintah kota akan perbaikan dari keberadaan reklame di ruang terbuka hijau itu bisa terrespon lebih baik dan cepat. Pak, ini saya sedikit ingin bertanya juga ya sebenarnya ya. Kadang-kadang saya berkunjung ke ruang terbuka hijau itu memang saya sangat bahagia juga. Sambil santai, duduk santai, bisa sedikit ngantuk, kita bisa menikmati udara. Tapi kadang-kadang kalau ada reklame, itu ada sisi baiknya juga. Kadang-kadang kita melihat, oh iya ya kita sadar. Tapi apakah ada studi sendiri? Gitu, atau ada data yang menunjukkan bahwa reklame itu bisa mengganggu estetika yang ada di ruang terbuka hijau? Iya, harusnya sekali lagi ketika pemerintah Kota Surabaya itu membuat peraturan daerah terkait reklame ataupun ketika pelaksananya itu sudah ada
studi atau naskah akademik yang mereka buat dalam melakukan peraturan itu. Terutama nanti dalam penerapannya secara SK. Tetapi sekali lagi studi pengetahuan dan sebagainya ini kan punya berbagai macam sumber. Maka berbagai macam sumber itu kita bisa beri masukan, kita bisa beri contoh di kota lain gitu ya misalnya, atau kabupaten lain yang mungkin secara pemasangan reklamenya itu lebih baik atau lebih buruk. Kenapa kok ada contoh lebih buruk? Supaya kita tidak menjadi seperti yang tersebut. Misalnya ada di suatu daerah itu wajah kotanya atau wajah kabupatennya itu wajahnya reklame semua. Nah, jadi hilang estetika dari kota tersebut. Hilang estetika dari kota itu. Kita sampaikan ke Pemkot, jangan sampai seperti ini terjadi di kota ini. Begini. Itu lihat sekian meter ada begini, sekian meter ada reklame. Kemudian dia tidak memperhatikan luasannya, menutupi cahaya matahari, mengganggu udara dan sebagainya. Nah, itu studi seperti itu saya rasa lebih bisa diterapkan, ya ada contoh yang lebih baik ataupun contoh yang lebih buruk agar kemudian penerapan pemasangan reklame di ruang terbuka hijau di Kota Surabaya itu bisa lebih baik lagi. Berarti memang sudah ada aturannya sendiri, satu kota tersebut boleh dipasang reklame dengan jarak berapa, dengan luasan berapa, lebar berapa, dan apakah setiap daerah itu selalu berbeda-beda ya Pak ya? Setiap daerah yang mungkin di Surabaya Timur, boleh, zonanya, apakah sama ataukah ada perbedaan? Ya, kalau masih dalam satu lingkup kota itu mestinya sama. Ya. Mestinya sama. Cuman yang harus diperhatikan kemudian apakah kemudian dia tidak melanggar zona tersebut. Misalnya ini ada cagar budaya. Cagar budaya itu tidak boleh ada reklame misalnya. Kemudian konten reklame itu apakah kemudian melanggar atau tidak. Misalnya di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan ya. Ya, di lingkungan pendidikan, sekolah, ataupun lingkungan kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya, itu radius berapa tidak boleh ada reklame merokok misalnya. Reklame merokok, itu ada peraturan seperti itu. Dan insya Allah peraturannya di Kota Surabaya sudah mengadaptasi itu. Dan sudah berjalan? Tinggal kemudian kita betul-betul pantau, kita betul-betul awasi, supervisi bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut. Nah, kalau kita kembali lagi ke ruang terbuka hijau, tidak hanya masyarakat, mungkin ada aktivis lingkungan yang mungkin selalu bertemu dengan DPR di Kota Surabaya, bagaimana untuk tetap menjaga lingkungan ruang terbuka hijau tersebut agar terhindar dari komersial itu. Nanti kita akan bahas bagaimana cara DPRD untuk bisa mengatasi komplain, mengatasi kritik dari pecinta lingkungan tersebut, masih di Suara Rakyat.
Masih membahas mengenai ruang terbuka hijau yang sekarang estetikanya terganggu dengan pemasangan reklame. Tadi saya sudah bertanya kepada Pak Cahyo, aktivis lingkungan. Ini selalu memperhatikan setiap sudut ruang terbuka hijau yang ada di Kota Surabaya. Bagaimana cara DPRD Surabaya untuk bisa mengatasi, menangani kritikan dari pecinta lingkungan. Tidak hanya pecinta lingkungan, mungkin dari masyarakat sekitar juga, gitu. Iya. Tentu sebagai wakil rakyat kita harus menyerap aspirasi. Kita harus menampung aspirasi mereka. Tapi kita juga kemudian harus pahami kebutuhan pemerintah Kota Surabaya, kebutuhan warga Surabaya yang lain untuk keberadaan atau fungsi reklame tersebut di ruang terbuka hijau. Tapi tentu saja sekali lagi kita harus mengawasi dalam pelaksanaannya. Butuh integrasi kebijakan pelindungan ruang terbuka hijau dalam tata ruang kota yang lebih luas. Nah, ini merupakan langkah yang penting yang harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan perkotaan. Nah, jadi ada beberapa cara integrasi di peraturan-peraturan tersebut. Apakah ada kendala-kendala Pak Cahyo dalam menegakkan peraturan tentang reklame yang ada di Kota Surabaya, apalagi yang berdiri di ruang terbuka hijau tersebut? Iya. Kendalanya itu biasanya ada gap, gap antara idealita yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah ataupun perwali dengan realita lapangan. Ada gap misalnya di sini luasannya harus sekian, kontennya harus ini. Nah, ketika dia tidak punya konten, dia harus memasang iklan layanan masyarakat. Oh, gitu. Nah itu ya misalnya peraturan-peraturan tersebut. Itu peraturan tersebut itu sudah bagus peraturannya. Tapi yang memang harus kita awasi betul-betul, yang mungkin senantiasa masih ada terus permasalahan itu adanya gap antara idealita peraturan dengan penegakannya. Nah itulah yang kemudian masih kita ada sampai sekarang. Masih ada. Masih ada sampai sekarang. Tapi kalau kita berbicara mengenai reklame, itu kan termasuk juga bisa membantu perekonomian juga yang ada di Kota Surabaya. Betul. Ya kan? Ini apakah tetap menjadi kendala juga berhubungan dengan ini pemasukan yang sangat besar juga untuk kota. Tapi juga ini juga bisa menghilangkan estetika di kota tersebut, apalagi di ruang terbuka hijau. Karena kan pemasangan reklame, orang memilih mana tempat yang sangat strategis. Mana tempat yang banyak orang berkunjung, banyak orang lewat dan sebagainya. Ini gimana nih permasalahan mengenai pemasukan mungkin dari reklame tersebut sama estetika yang ada di kota? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, itu harus ada integrasi kebijakan perlindungan ruang terbuka hijau dalam rencana tata ruang kota yang lebih luas. Nah, caranya yang pertama itu dalam peraturan itu dipastikan memuat penetapan zonasi ruang terbuka hijau dalam tata ruangnya. Jadi ini kaitan dengan tata ruang. Jadi tidak hanya sekedar mengejar pendapatan asli daerah, tetapi juga tidak menghilangkan fungsi dari ruang terbuka hijau sendiri, yaitu sebagai wajah Surabaya yang sudah teduh gitu ya. Jangan sampai rindangnya pohon itu diganti dengan reklame. Lebarnya papan reklame yang luas. Kemudian yang kedua, kolaborasi antar sektor yang harus kita perhatikan. Jadi sektor ini ketika ini urusannya reklame itu juga harus memperhatikan antar sektor. Terutama kita melibatkan sektor yang terkait lingkungan hidup. Bagaimana keterlibatan dinas lingkungan hidup dalam menentukan peraturan ataupun dalam melaksanakan peraturan itu juga harus dilibatkan. Karena untuk mengetahui indikasi-indikasi yang saya sebutkan sebelumnya, itu yang paham tentunya orang-orang dinas lingkungan hidup. Kalau mereka kemudian tidak dilibatkan, bisa jadi dalam pelaksanaan pendirian reklame di ruang terbuka hijau itu terjadi pelanggaran-pelanggaran. Dan tentu saja ada sistem ataupun peraturan terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan. Dan yang paling penting adalah peran partisipasi publik dalam memberikan masukan kepada pemerintah Kota Surabaya. Publik harus dilibatkan terus-menerus untuk membangun kota semakin bagus lagi. Dalam studinya Pak, saya mau nanya, apakah ada contoh referensi kota di Indonesia ini yang ditiru dan dicontoh gitu oleh Surabaya sendiri untuk penegakan reklame tersebut? Iya, kalau kita mau contoh, kita harus apple to apple ya. Bahasanya kalau kita ngomong kota Surabaya, tentu kita harus melihat
kota yang lain, karena tidak akan bisa kita contoh dengan maksimal atau tidak kita benchmark dengan baik apabila itu mohon maaf kabupaten ya, karena secara ini berbeda struktur ininya. Di beberapa kota itu saya rasa Surabaya masih dalam tataran baik ya. Mungkin yang bisa kita contoh yang lainnya, tapi juga tidak jauh sebenarnya juga seperti kota Surakarta, ya Solo itu juga bisa jadi contoh yang baik, tapi juga nggak terlalu jauh juga sebenarnya. Tapi mohon maaf juga misal bisa jadi contoh yang jangan sampai menjadi seperti itu. Misalnya di DKI Jakarta itu sebenarnya sangat penuh gitu ya. Wajah DKI itu jadi wajah. Ini sekali lagi, mohon maaf ya. Sekarang DKJ namanya, Daerah Khusus Jakarta. Sudah mulai DKJ ya Pak? Iya, sudah DKJ. Sudah Nah itu contoh baik dan contoh buruk itu perlu kita ketahui, sehingga yang contoh baik itu kita bisa mengarah ke sana lebih baik, dan contoh buruk itu kita jangan sampai ke sana. Karena tidak mungkin semua itu tiba-tiba jadi baik atau tiba-tiba jadi buruk. Pasti ada proses menuju ke lebih baik dan lebih buruknya. Baik, dan ini saya ingin bertanya juga kepada Pak Cahyo, bagaimana pandangan DPRD? Apa dampak jangka panjang dari pemanfaatan ruang terbuka hijau yang tidak terkendali terhadap maraknya berdiri bebas reklama-reklama yang ada di ruang terbuka hijau tersebut? Jangka panjangnya ini Pak. Jangka panjangnya ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa indikasi itu. Kalau gitu ya, semoga tidak ada apabila reklame ini kemudian dia berdiri di ruang terbuka hijau, ada indikasi-indikasi yang tadi terjadi. Misalnya mulai berkurang sinar matahari, kemudian terganggunya serapan drainase alami yang ada di ruang terbuka hijau itu, kemudian polusi visual dan cahaya kepada dampak kesehatan masyarakat, terutama mata misalnya. Itu dampak jangka panjangnya. Mungkin hari ini kita baru berapa lama ada misalnya reklame yang terang begitu ya, LED itu. Tapi nanti kelamaan yang sering lewat situ pada malam hari itu bisa mengurangi terganggu penglihatannya gitu ya. Jadi sekali lagi itu kalau terjadi. Tapi sekali lagi perlu peran partisipasi publik dalam kemudian memberi masukan terhadap pemerintah Kota Surabaya. Sehingga apabila ada yang dirasa kurang ataupun melanggar peraturan, itu bisa diantisipasi dengan baik. Semoga itu bisa berjalan dengan maksimal ya Pak ya. Apa yang ingin disampaikan juga, mungkin saran juga kepada pemerintah Kota Surabaya atau kepada masyarakat Surabaya tentang reklame yang ada di ruang terbuka hijau? Iya. Tentang reklame kepada pemerintah Kota Surabaya, kami berharap DPRD Kota Surabaya dan seluruh warga Surabaya berharap agar pemasakan reklame ini bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan tentu saja jangan sampai merusak estetika dari wajah Kota Surabaya yang sudah teduh ini berganti wajah dengan wajah yang reklame gitu ya. Jangan sampai merusak estetika sekali lagi dan merubah wajah Surabaya yang sudah teduh. Semoga pemerintah Kota Surabaya dapat melaksanakan, menertibkan reklame yang liar ataupun mengoptimalkan fungsi-fungsi ruang terbuka hijau. Dan kepada warga Surabaya yang kami cintai, mohon Surabaya ini kota yang kita cintai bersama. Apabila ada masukan terutama terkait dengan reklame, jenengan warga Surabaya merasa terganggu dengan keberadaan reklame, terutama di ruang terbuka hijau, sampaikan kepada kami. Kami akan kemudian teruskan ataupun kita beri saran kepada pemerintah Kota Surabaya agar ada penertiban sehingga ruang terbuka hijau itu tetap berfungsi optimal dalam mewarnai Surabaya. Biarlah Surabaya menjadi Surabaya yang hijau, bukan menjadi Surabaya yang penuh dengan reklame. Dan itulah pembahasan kali ini di Suara Rakyat. Terima kasih Bapak Cahyo Siswotomo, anggota DPRD Kota Surabaya, atas bahasan yang sangat luar biasa. Semoga Anda semuanya selalu sehat dan selalu memanfaatkan ruang terbuka hijau. Akhir kata, saya Andrew Julian pamit. Terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Sampai jumpa.